Halo teman-teman, selamat datang di Life Lister Podcast. Kami mengundangmu untuk menjadi bagian dari perjalanan inspirasi dan transformasi hidup yang luar biasa. Jadi, ayo dukung kami dengan cara yang mudah. Klik tombol like untuk menunjukkan apresiasimu, tinggalkan komentar untuk berbagi pandanganmu, dan pastikan untuk subscribe ke akun YouTube kami dan follow semua akun Instagram kami, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Ayo bergabung bersama dalam perjalanan ini dan capai hal-hal luar biasa. Life Lister Podcast, from insight to impact. Sekarang kita akan mulai untuk membedah solusi gimana sih cara kita buat ngatasin rasa keraguan itu, rasa ragu yang menghambat jalan untuk kita menuju sukses. Kalau dari aku sendiri, yang pertama itu jangan kebanyakan mikir. Sebenarnya kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita memang harus mempertimbangkan nanti baik buruknya itu seperti apa, tapi jangan kebanyakan mikir. Karena kalau kita kebanyakan mikir, ujung-ujungnya itu malah takut melangkah karena terlalu detail memperhatikan sesuatu tadi. Padahal kan ya untuk hasil itu kan udah di luar kendali kita ya. Kita tuh cuma bisa ngendaliin di usaha kita, di ikhtiar kita, di prosesnya tadi. Untuk hasil itu udah beda cerita. Intinya berpikirlah seperlunya dan kurangi rasa takut, perbanyak aksi bukan argumentasi. Selanjutnya kita bisa bergaul dengan orang-orang yang sevisi, orang-orang yang punya tujuan yang hampir mirip dan punya impian yang hampir sama, serupa tapi tak sama ya. Jadi ketika kita punya orang-orang di dekat kita yang punya energi baik, kita bisa bertukar pengalaman, kita bisa saling belajar dari sana, kita bisa sharing energi positif tadi bareng-bareng. So gak akan ada lagi kejadian dimana kamu ketika mau melangkah kamu ragu karena dapat temen. Gak akan ada situasi seperti itu, karena ketika kamu mau maju, teman kamu tuh nge-support, akan ngeyakinin kamu, iya ayo gas aja, kamu bisa kok, kamu punya potensi di sini gitu. Lanjut nih ya, kadang kan kita ragu karena kita mikir nanti hasilnya tuh bagus gak sih gitu, aku udah ngorbanin banyak hal, itu bakal worth it gak sih? Jadi teman-teman itu pertama ya harus punya pemikiran kalau growth and improvement itu take a time. Jadi perkembangan sama peningkatan itu membutuhkan waktu, gak bisa instan. Kayak misalnya mie instan aja yang labelnya instan itu masih perlu diproses buat kita makan. Kita perlu rebus dulu dan lain sebagainya ya. Kalau kamu bertanya kenapa perkembangannya itu gak sebanyak yang kamu harapin, ya sabar aja. Mungkin perkembangan itu lagi on progress, sebenarnya itu udah ada tapi memang butuh waktu. Kita hanya perlu optimis kalau apapun yang kita lakuin selama kita punya usaha yang keras, kita punya ikhtiar yang udah maksimal, insya Allah juga nanti hasilnya juga akan bagus gitu. Dan juga harus diingat kalau lebih baik tumbuh dari kesalahan daripada tidak pernah mencoba. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan itu menghentikan langkah kamu untuk menjadi lebih baik. Terus hargai keunikan yang kamu miliki. Kadang itu ada orang yang ragu karena tadi dia ngebandingin apa yang dia punya, dia ngebandingin apa yang dia nggak punya tapi orang lain punya. Padahal sebenarnya dia itu punya kualitas sendiri yang orang lainnya tuh nggak punya. Jadi setiap orang itu unik dan spesial dengan caranya sendiri dan memiliki jalannya sendiri untuk diikuti. Setiap orang itu memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin orang lain juga pengen seperti kamu. Ya hidup itu kalau istilah Jawanya itu sawang sinawang lah ya. Wah, udah komplit banget nih ya penjelasan dari Kak Leli mengenai solusi dalam mengatasi keraguan. Mungkin aku bakal nambahin nih teman-teman. Yang pertama, berhentilah melakukan self-talk negatif. Siapa nih yang pernah ngobrol sama diri sendiri pas lagi sendirian? Nah, hal ini adalah sesuatu yang baik teman-teman. Tapi di satu sisi, self-talk negatif ini juga dapat berdampak buruk jika kamu hanya membahas sisi buruk kamu saja. Kalian itu harus bangga. Kalian harus apresiasi diri kalian sudah berani melangkah sampai di titik ini. Jangan sampai kalian mengeluarkan hal-hal kritis kepada diri kamu sendiri yang gak pernah orang lain katakan. Misalnya dengan bilang, kamu itu bodoh, kamu tuh pasti salah, atau kamu gak akan bisa berhasil gitu. Hal tersebut
dapat membuat kamu semakin terpuruk dan tidak percaya diri. Maka ubahlah kalimat-kalimat tersebut dengan afirmasi positif. Aku pasti bisa. Aku akan sukses. Aku akan bisa tampil dengan berani. Sehingga kamu akan mendapatkan sedikit lebih banyak kekuatan positif dalam diri kamu sendiri. Yang kedua, teman-teman, berhentilah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Seperti yang dibilang Kak Leni tadi ya, hidup itu sawang sinawang gitu. Jadi, kita yang melihat mereka pasti akan memuji mereka. Akan merasa, wah keren banget ya mereka gitu. Hebat banget, kapan ya bisa di posisi itu gitu. Padahal dalam pandangan orang itu, mereka juga ada nih perasaan kapan ya jadi seperti kita gitu. Kok enak ya jadi kita gitu. Nah itu harus dikurangi ya teman-teman. Karena kalau membandingkan diri dengan orang lain itu gak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Malah bahkan berpeluang untuk membuat kamu jadi ragu dengan kemampuan diri kamu sendiri. Karena terlalu berfokus pada orang lain. Sama di sini aku mau negasin dikit tentang growth mindset yang udah dijelasin sama Kak Leni tadi. Teman-teman pernah ngebayangin gak kalau apa yang kamu kerjakan dengan kemampuan kamu itu kurang atau belum cukup maksimal? Nah, di sini growth mindset itu bisa membantu kamu untuk menyikapi rasa ragu. Sederhananya, growth mindset ini ngasih kamu harapan. Dengan growth mindset, kamu itu dipaksa melihat bigger picture dari apa yang terjadi. Maksudnya gini, keraguan diri atau self-doubt, manifestasinya adalah rasa takut dengan hasil. Kamu takut gak berhasil, jadi kamu ragu buat maju. Kamu takut keberhasilan ini tuh bukan dari diri kamu, sehingga kamu takut merayakan keberhasilan itu. Growth mindset bisa membantu kamu di sini. Kamu bisa sadar bahwa semua hal itu proses. Ya, esensinya adalah mengembangkan kamu menjadi orang yang lebih baik. Dan keyakinan ini tuh bisa menenangkan. Jadi, mau kamu berhasil, mau kamu gagal, ya udah gitu. Yang penting proses ini tuh membuat kamu itu menjadi orang yang lebih baik gitu. Gitu sih menurut aku Kak Leti. Kita masuk ke sesi Q&A. Kita akan bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar tema Dancing with the Doubt, The Tribulation Road Trip to Success. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Halo Kak, izin tanya ya. Kan temanya ini Dancing with the Doubt, The Tribulation Road Trip to Success. Trip to Success, perjalanan menuju kesuksesan. Nah, yang namanya perjalanan, sebelum melakukan perjalanan kan kita harus tahu dong rutenya itu lewat mana aja, atau enggak kuncinya apa aja sih biar kita itu bisa usaha buat punya kunci itu supaya bisa membuka pintu gerbang kesuksesan. Nah, kalau menurut Kak Iim sama Kak Laili, kunci sukses sendiri itu apa sih Kak? Oke, kunci sukses ya. Boleh dari Kak Iim dulu nih yang jawab. Kira-kira menurut Kak Iim kunci sukses itu apa? Oke Kak Leli. Jadi kalau bicara tentang kunci sukses ya teman-teman, itu pasti ada banyak sekali langkah-langkah gimana sih biar kita mencapai kesuksesan gitu. Nah mungkin di sini aku bakal share beberapa saja. Yang pertama, teman-teman tetapkanlah tujuan kamu gitu. Karena kalau tanpa tujuan dan rencana, kami itu seperti orang yang berlayar tanpa arah dan tujuan gitu. Sebenarnya apa sih tujuan kamu gitu? Dari tujuan itu, dari keinginan itu, maka kamu bisa melakukan atau bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya agar mempunyai arah yang mudah untuk mendukung tujuan awal kamu gitu. Selanjutnya, just do it. Jangan tunggu-tunggu, lakukan saja ya. Lakukan dulu semua yang kamu bisa. Kemudian tingkatkan kemampuan kamu. Nah, dengan meningkatkan kemampuan secara terus-menerus, insya Allah tujuan kamu itu akan lebih cepat tercapai. Yang kedua nih teman-teman, berani mengambil resiko. Ketika kamu sudah melangkah, maka sekalian tuntaskan gitu teman-teman. Kamu harus bisa mengambil resiko atas apa yang telah kamu pilih. Kalau bahasanya itu, kalau udah basah ya sekalian nyebur gitu. Ya jangan lakukan setengah-setengah. Nah selanjutnya yang nomor 3 nih, tidak berpuas diri.
Jika kamu belum menemukannya, maka teruslah mencari ya teman-teman, jangan berhenti. Apapun yang ada di depan kamu harus dihadapi dan dilalui. Jangan pernah berpikir untuk menyerah dan berbalik arah. Tapi jika kamu sudah berada di puncak, maka pertahankan dan jangan lepaskan. Mungkin ada banyak kunci sukses yang lain ya teman-teman, tapi ini ada satu yang sangat penting bagi teman-teman yang sedang berjuang, yaitu jangan lupakan ridho orang tua. Karena doa mereka lah yang akan dengan mudah membawa kalian menuju pintu kesuksesan. Nah mungkin itu sih Kak Leli kunci sukses yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga semua pendengar podcast ini bisa meraih apa yang diinginkan, bisa dimudahkan dan dilancarkan untuk menuju kesuksesan. Amin. Nah, kalau aku boleh nambahin, jadi kita hidup itu kan kita harus tahu goals kita ke depannya itu kayak gimana. Jadi kita siapin papan visi, misi. Kalau aku sih lebih yang namanya dream book ya. Jadi kita nyediain satu buku, nah di situ kita isi dengan target-target yang mau kita capai dalam seminggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1, 5, 10 tahun ke depan kita mau ngelakuin atau kita mau mencapai apa aja gitu. Ya banyak sih contohnya, misal dalam 1 minggu ini aku harus menyelesaikan 1 buku ini, aku harus menyelesaikan tugas makalah ini gitu. Terus nanti dalam jangka waktu 1 bulan aku harus udah nyicil skripsi misalnya ya, buat yang mungkin lagi berjuang skripsi nih, udah tahu tujuan kita, udah tahu apa yang harus kita lakuin. Selanjutnya adalah konsisten untuk terus mengerjakan itu, untuk terus memenuhi list yang kalian buat atau target yang kalian buat dalam kurun waktu tertentu tadi. Lalu kalian tuh harus terus-menerus ngejar pengetahuan, karena serius deh, dunia itu jalannya cepet banget, kayak setiap hari informasi tuh datang silih berganti dan perkembangannya tuh cepet banget gitu. Kalau kita nggak update, kita akan ketinggalan semuanya lah gitu, ketinggalan informasi, ketinggalan pemikiran dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita ingin sukses, kita harus punya sikap kalau kita nggak akan berhenti, kalau kita nggak akan stop, kita nggak akan keluar dari arena pertempuran kalau kita nggak mencapai finish, kalau kita nggak menang. Dalam artian ketika kalian nanti di tengah-tengah perjuangan untuk sukses, kalian akan mendapatkan banyak masalah, kalian akan mendapatkan banyak rintangan, kalian akan mendapatkan banyak cacian mungkin. Tapi selama kalian punya sikap, aku tidak akan berhenti, aku tidak akan keluar dari arena pertempuran, dan aku yakin kalian akan mampu sampai di garis finish, yaitu kesuksesan. Terus juga jangan takut dengan resiko, karena hidup itu udah penuh resiko. Kalian kalau ada di zona nyaman ya kalian selamanya gak akan berkembang gitu. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian tuh. Kalian harus banyak mempelajari sesuatu. Karena the more you learn, the more you earn. Semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian akan menghasilkan nantinya. Mungkin itu kalau kunci sukses dari aku ya, menurut pribadi. Soal kesimpulannya adalah cara gimana kita untuk ngurangin rasa takut atau rasa ragu itu yang pertama, berpikirlah seperlunya, kurangi rasa takut, perbanyak aksi bukan argumentasi. Kemudian kalian bisa cari circle yang punya energi positif dan saling support satu sama lain. Kalian juga harus menyadari bahwa growth and improvement itu butuh waktu, gak bisa instan ya guys. Lalu hargai keunikan yang kamu miliki karena kamu memiliki kualitas yang orang lain itu gak miliki. Selanjutnya, berhenti melakukan self-talk negatif dan ganti itu dengan positive self-affirmation. And then, stop comparing yourself with other, karena itu bakal bikin kamu capek banget dan gak ada selesainya. Selanjutnya, kamu harus punya pikiran growth mindset. Jadi, kamu harus ubah mindset kamu menjadi growth mindset untuk menyikapi rasa ragu tersebut. Kalau kalian bingung apa sih itu growth mindset, kalian bisa dengerin di episode kedua podcast kita. Soal kesimpulannya adalah cara gimana kita untuk ngurangin rasa takut atau rasa ragu itu yang pertama, berpikirlah seperlunya, kurangi rasa takut, perbanyak aksi bukan argumentasi. Kemudian kalian bisa cari circle yang punya energi positif dan saling support satu sama lain.
kalian juga harus menyadari bahwa growth and improvement itu butuh waktu, gak bisa instan ya guys. Lalu hargai keunikan yang kamu miliki karena kamu memiliki kualitas yang orang lain itu gak miliki. Selanjutnya, berhenti melakukan self-talk negatif dan ganti itu dengan positive self-affirmation. And then stop comparing yourself with other karena itu bakal bikin kamu capek banget dan gak ada selesainya. Selanjutnya, kamu harus punya pikiran growth mindset. Jadi kamu harus ubah mindset kamu menjadi growth mindset untuk menyikapi rasa ragu tersebut. Kalau kalian bingung apa sih itu growth mindset, kalian bisa dengerin di episode kedua podcast kita. Dan selanjutnya,